Naskah Arab kuno menjuluki kota Samarkand sebagai permata dari timur, sedangkan orang-orang Eropa menyebutnya sebagai tanah para saintis. Kota megah dan indah ini sama tuanya dengan Romawi, Athena, serta Babilonia. Ibnu Battuta menggambarkan kota ini dengan mengatakan, ini adalah salah satu kota terbesar, terbaik, dan terindah. Dibangun di tepi lembah yang dikenal sebagai Wadi Al-Qasar, istana dan arsitektur megah yang mengungkapkan aspirasi masyarakatnya. Tanah legenda yang diperkirakan berusia 2765 tahun ini menjadi salah satu kota terbesar kedua di Uzbekistan saat ini. Selain tersohor dengan keindahannya, sejak dulu Samarkand telah dikenal sebagai kota yang strategis. Kota legenda ini berada di tengah bayangan Asia yang menghubungkan jalur sutra antara Cina dan negeri barat. Karena itu, Samarkand menjadi salah satu tanah legendaris di Uzbekistan karena telah menjadi jalur perdagangan pada masa lampau. Samarkand yang merupakan sebuah kota besar kuno yang terletak di Asia Tengah di negara Uzbekistan saat ini, konon didirikan oleh Alexander Agung. Kendati demikian, ada sumber yang menyebutkan bahwa keindahan Samarkand yang begitu populer justru membuat Kaisar Alexander Agung terpikat sehingga ia menaklukkan kota tersebut. Tatkala ia menginjakkan kakinya untuk pertama kali di tanah Samarkand, Alexander pun berseru, "Aku telah lama mendengar keindahan kota ini, namun tidak pernah mengira jika kota ini ternyata benar-benar cantik dan sangat megah." Dengan demikian, Samarkand berarti telah menjadi kota yang hidup dan indah jauh sebelum Alexander Agung menguasainya. Alexander justru terpukau akan keindahan Samarkand yang telah populer di masanya. Ada pula yang menyebut bahwa kota ini didirikan oleh seseorang bernama Shammar Abu Karb yang diucapkan dengan sebutan Samarkand, yang kemudian diarabkan menjadi Samarkand. Dan ada pula yang menyebut bahwa Samarkand awalnya bernama Marakanda, yang kemudian beralih menjadi Samarkand. Pada 329 sebelum Masehi, Samarkand ditaklukkan Alexander Agung, yang 2 abad kemudian menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Himyar antara 115 sebelum Masehi hingga 33 Masehi. Saat itu, kota Samarkand menjadi tempat bertemunya 3 kebudayaan, yakni Barat, Cina, serta Arab. Pada abad ke-6 Masehi, Samarkand jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Turki, bahkan Cina, hingga kemudian berlanjut pada era Islam. Sentuhan Islam ke Samarkand sebenarnya sudah terjadi pada era sahabat, saat umat Islam menaklukkan kawasan Khurasan pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab yang dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu, banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in kabir yang memilih untuk menetap di Khurasan, sehingga ajaran Islam mulai menyebar di kawasan Khurasan dan sekitarnya. Terbukti, di Samarkand terdapat sebuah makam salah seorang sahabat bernama Qatham bin Al-Abbas sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang wafat terakhir di Samarkand. Pada masa Umayyah juga sudah mulai menaklukkan kawasan yang saat ini menjadi bagian dari Uzbekistan, kendati belum sepenuhnya. Samarkand memasuki babak baru ketika Islam menaklukkan sepenuhnya kawasan tersebut pada abad ke-8 Masehi. Pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi, saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah menugaskan Qutaibah bin Muslim sebagai gubernur di wilayah Khurasan untuk berangkat menuju Samarkand. Beberapa kawasan sekitar sudah banyak yang dikuasai oleh dinasti Umayyah, seperti tanah Bukhara. Saat itu, Samarkand dipimpin oleh Tarkhum yang telah melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Cina. Qutaibah dan Tarkhum pun menjalin kesepakatan damai. Namun pengganti Tarkhum melanggar perjanjian damai yang telah dirintis sebelumnya. Akhirnya, pada tahun 92 Hijriah atau 710 Masehi, Qutaibah bin Muslim al-Bahili berangkat bersama pasukan Muslim untuk menaklukkan kota Samarkand sepenuhnya. Setelah berhasil ditaklukkan,
Perlahan namun pasti, ajaran Islam mulai diterima penduduk Samarkand. Bahkan beberapa abad selanjutnya, wilayah itu bersama dengan Bukhara sempat menjadi pusat peradaban penting di Asia Tengah. Setelah dinasti Umayyah digulingkan oleh dinasti Abbasiyah, kota Samarkand berkembang dengan pesat, terutama saat Al-Ma'mun berkuasa. Namun, pada tahun 875 Masehi, saat Abbasiyah berada di tengah kegoncangan, keluarga Saman ini mendaulat diri mereka sebagai dinasti Samanid dan menguasai tanah Samarkand. Ketika Ahmad bin Ismail berkuasa, ia memindahkan ibu kotanya ke Bukhara, sehingga kedua kota tersebut menjadi pusat dua peradaban, dan kehidupan sosial ekonominya berkembang pesat pada era Samanid ini. Setelah dinasti Samanid, Samarkand pun secara bergantian dikuasai oleh dinasti-dinasti Islam lainnya, seperti dinasti Qorakhonid yang berkuasa pada tahun 999 Masehi. Setelah itu, Samarkand dikuasai oleh dinasti Seljuk pada tahun 1073 Masehi dan dinasti Qorakhitai pada tahun 1141 Masehi. Samarkand kemudian berada di bawah kendali dinasti Khawarizmiyah saat Sultan Alauddin Muhammad menyerang Transoksania dan merebut Samarkand pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi. Tidak selang beberapa tahun Khawarizmiyah menguasai, Samarkand diserang oleh bangsa Mongol setelah penyerangan dilakukan pada kota Bukhara dan dikuasai. Setelah Bukhara hancur, Genghis Khan bersama 70.000 pasukan Mongol bergerak menuju Samarkand dan menguasai kota Samarkand sepenuhnya pada tanggal 10 Muharram tahun 617 Hijriah atau tahun 1220 Masehi. Samarkand pun dihancurkan oleh bangsa Mongol dengan perintah yang mengerikan dari Genghis Khan untuk melakukan pembunuhan serta penjarahan, serta memperlakukan Samarkand sebagaimana Bukhara sebelumnya. Setelah itu, bangsa Mongol sendiri yang sudah masuk Islam beralih membangun banyak bangunan Islam, terutama pada masa Timurid. Pada masa pemerintahan mereka di Transoksania dari tahun 617 Hijriah atau 1220 Masehi sampai tahun 772 Hijriah atau 1370 Masehi, kejayaan peradaban Islam di Samarkand sangat terlihat mencolok. Sekitar tahun 1500 Masehi, kekuasaan dinasti Timurid mulai rapuh, hingga Samarkand jatuh ke tangan bangsa Uzbek di bawah pimpinan Ozbek Khan Syaibani. Setelah itu, Samarkand berada di bawah keamiran Bukhara hingga kemudian pada tahun 1868 Masehi, Samarkand ditaklukkan oleh Rusia dan resmi menjadi bagian dari negara Uni Soviet hingga tahun 1991. Dan sejak Uni Soviet pecah, Samarkand pun menjadi bagian dari negara Uzbekistan hingga saat ini. Pada zaman kejayaan Islam, Samarkand dan juga Bukhara memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peradaban Islam. Tidak hanya itu, Samarkand menjadi pusat studi para ilmuwan, sehingga orang-orang Eropa mendaulatnya sebagai tanah para saintis. Hal ini terbukti dengan banyaknya situs-situs sejarah yang bisa ditemui di dua kota itu hingga saat ini. Samarkand telah menjadi saksi sejarah lahirnya para ilmuwan, khususnya ulama fikih serta tafsir, dengan berbagai bidang serta karya-karyanya yang telah mengubah dunia. Salah satunya Fudel bin Iyad, seorang alim, zahid dan soleh, juga Abil Laith As-Samarqandi, seorang mufasir abad keempat Hijriah, dan Syekh Alauddin As-Samarqandi serta Syekh Ruknuddin As-Samarqandi dengan beragam karyanya.